5 meter dan jumlah anaknya 439 orang, maaf, melahirkan 20 kali, dan anaknya Siti Hawa itu umur 62 tahun baru 62 tahun baru menstruasi. Bayangkan, kita 60 tahun sudah cengak-cengak, asam urat, encok, rematik, emah, ginjal, sakit mata, panu, kurang, udah tinggal tahlilan umur 60 tahun itu. Ini umur 60 tahun baru baru kayak anak MTS kelas 2, anak SMP kelas 2, umur 62 tahun baru belajar tumbuh bulu. Nabi Adam, anaknya baru umur 62 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, Adam dan Hawa terpisah lama. Hawa mulai, kata Adam, aku mendengar, kata Hawa, naik kau ke bukit, naik bukit dikit, naiklah ke Jabal Rahmah. Tapi suara Nabi Adam hilang, rupanya Nabi Adam aus. Kata Hawa, tidak ada suara, keraskan lagi suaramu. Tidak ada juga jawaban. Hanya mulai Hawa dengan suara agak keras, sepot-potnya Siti Hawa, Adam, kata Hawa, SMS aja, kata Siti Hawa itu. Terus Adam jawab, nggak ada pulsa. Nah, cocok, kata Nabi Adam. Ketemulah rangkulan di Jabal Rahmah. Itulah makanya haji laki-laki tidak boleh pakaian terjahit, Bu, karena Nabi Adam telanjang bulat, Siti Hawa sudah pakai pelepah korma. Itulah awalnya perempuan bebas berpakaian, laki-laki tidak boleh. Makanya maaf ya Bu, perempuan bersyukur loh kalau haji itu. Tadi yang Baitul Tampil saya lihat manasik ke Bandar Lampung pakai kain ihram, saya sampai kaget, berhenti saya. Ini di mana? Apa di Indonesia gitu loh, karena pakai ihram, pikir saya mau ke Ka'bah, di mana Ka'bahnya gitu loh. Bapak Ibu, saya sampai kaget. Artinya Bapak Ibu, selama haji 2 hari 2 malam laki-laki di padang Arafah tidak boleh pakaian terjahit selai benang pun kecuali ikat pinggang. Bayangkan, susah lana, jalan ngesot, jalan kayak robot gini, nggak boleh gini, ngangkat ketok malah Bapak Ibu. Apalagi waktu tidur mesti naik sebelah sih kira-kira, ngangkat ketoknya, banyak laki-laki itu 2 hari 2 malam tidak pakai sempak. Perempuan bebas, bayangkan ibu-ibu, pakai sempak, pakai rok panjang, pakai celana, pakai jubah, pakai cindung, pakai pasmina, sarung tangan, kaos kaki, pakai jaket, pakai kemulan, boleh perempuan, laki-laki tidak boleh. Makanya Pak, kalau Bapak tanya saya waktu di Musdalifah kan, walaupun kita musim panas, sekarang udah balik korban menjelang 1 bulan lebih panen Pak, tapi saya bagaimana nggak sakit hati di Musdalifah. Kita ditaruh di lapangan, taruh dudi, nggak ada tembok, nggak ada atap, dingin, angin banyak, sementara perempuan cengengesan, enak pakai selimut. Kalau boleh pengen tak kepuk satu-satu perempuan itu loh. Sakitnya di sini, sakit kita jadi laki-laki gitu. Dan ibu-ibu, saya jujur katakan dengan ibu-ibu, betul saya akui, sehebat-hebat Bapak tidak bisa ngalahkan ibu, betul? Bapak bagaimana kita bisa ngalahkan istri? Pak, nggak bisa kita ngalahkan istri. Kenapa? Yuk, Bapak tidak bisa ngalahkan istri, karena ibu dengan Bapak sangat beda. Ibu hidup dengan satu cinta, tapi Bapak beda tempat, beda cinta. Perlu bukti, Bu? Saya buktikan. Coba lihat ibu-ibu ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, dia pulang ngelihat kakek-kakek, ingat bapaknya. Ibu-ibu ngelihat anak kecil lanang, ingat anaknya. Ngelihat laki-laki ganteng, kelingan bojone. Tapi bapak-bapak terbalik 180 derajat. Ngelihat nenek-nenek, ingat emaknya. Ngelihat anak kecil perempuan, ingat anaknya. Ngelihat pramugari Garuda, lupa istrinya. Itulah Bapak. Bapak tidak pernah sama dengan ibu. Coba lihat ibu-ibu Pak, Masya Allah, sempurna hidupnya. Yang ada di otaknya cumalah anak, dan doanya siang malam untuk anak-anak. Betul Bu? Mama tidak pernah makan enak kalau dia ingat anak, dan setiap mama makan enak mesti ingat anak. Betul Bu? Tapi kalau anak makan enak belum tentu ingat mama. Apalagi suami kalau makan enak belum tentu ingat anak. Makanya suami dari tadi ngemplok terus gak berhenti-berhenti. Anak pernah ingat anak. Tapi kalau ibu nggak pernah berhenti, cuma anak yang ada di mata, betul Bu? Nggak ketelan makan kue, makanya bawa tas kemana pergi itu. Udah jelas pengajian haflah, tasnya kok gede betul. Ini maksud tidak kecuali pun. Udah betul tasnya. Makanya ibu-ibu kalau ibu bawa tas gede, aku mesem aja dari jauh tuh. Kok gede men tasnya itu. Makanya panitia tolong dipahami dengan tas yang ibu-ibu bawa itu. Itulah ibu-ibu, Masya Allah, jiwa raga Pak. Meninggal ibu tetap bisa nyekolahkan anak 92% walaupun jadi pembantu di rumah orang, betul? Tapi bapak yang dulu hanya 62,87% bisa nyekolahkan anak kalau istri meninggal. Makanya rumah tangga kalau meninggal ibu, rumah kayak neraka. Kalau meninggal bapak, maka yang kurang cuma uang. Maka didoakan biar bapak-bapak meninggal duluan. Didoakan bapak ibu, termasuk Adina Nur Aziz, mudah-mudahan meninggal duluan gitu. Termasuk saya juga di dalamnya gitu.
karena tanpa ibu anak tidak bisa, dan tidak bisa kita dustai Pak. Seorang bapak kiai belum tentu anaknya jadi kiai, tapi kalau seorang ibu yang memang sangat pendidikan, sangat perhatian kepada pendidikan, maka seorang ibu sejelek apapun maka akan berhasil di bawah tangan seorang ibu. Betul? Sejarah mencatat, tidak boleh kita nafikan. Bapak baik, ibu baik, tidak usah dibahas. Kalau bapak yang tahu namanya kuliah itu cuma satu loh Pak Mas, namanya indikator, itu skripsi. Skripsi itu kenapa sih diangkat? Karena ada permasalahan. Permasalahannya itu kayak mana? Kayak tadi, bapak baik, ibu baik, anak baik, itu bisa dibahas. Skripsi nggak menarik. Kalau ibu baik, ibu anak baik, bapak baik, ibu baik, anak baik, nggak usah dibahas. Memang sama-sama baik. Kalau bapak jahat, ibu jahat, bapak nggak benar, ibu nggak benar, anaknya juga badung, nakal, wajar, sama-sama nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, bapak baik, ibu buruk, anak baik, atau sebaliknya, itu namanya ada masalah. Ternyata bapak-bapak nggak usah kita bahas. Bapak baik, ibu baik, anak baik. Bapak buruk, ibu buruk, anak buruk. Tapi bapak baik, ibu buruk, ternyata anak buruk. Siapa? Nabi Nuh ada salah. Betul? Tapi ternyata dibalik oleh Allah, ibu baik, bapak buruk, ternyata anaknya baik. Siapa? Ternyata Fir'aun dengan Asia, lahirlah Nabi Musa menjadi anak yang baik. Itulah hasil di bawah tangan sang ibu. Makanya ibu totalitas lebih dekat. Maka itulah dalam kehidupan. Cuma hasil penelitian saya di Pagelaran, ternyata banyak laki-laki sekarang yang mati duluan. Kenapa? Perempuan tuh ribet sekarang Pak. Yang banyak membuat cerai sekarang perempuan. Memang parah perempuan sekarang itu. Parah. Sekarang makanya kekaguman saya tarik 50 derajat. Saya sudah tidak terlalu kagum lagi sama perempuan-perempuan sekarang ini. Karena tadi mulai banyak parah perempuan sekarang. Bapak ibu Masya Allah. Sekarang bagaimana bapak ibu perempuan sekarang buat laki-laki gak cepat mati? Gak usah jauh-jauh bapak-bapak. Istri saya aja. Kira-kira 15 tahun yang lalu dia ngomong gini. Kayak sekarang nih loh. Gak kerasa yo. Ngomong sama kawannya. Harap poso meneh. Pirang dino gimana toples urung pernah ganti. Suara musim meneh. Isilah katrok tenan toples kae. Kata dia ngoceh terus. Saya ngedengar oh berarti toples ya. Terus di otakku cuma toples. Otakku cuma itu Pak. Hanya dapatlah duit. Bahasa sekarang tuh 1 juta lah kira-kira. Saya pegang tangannya. Oh. Ini toples untuk kamu mau beli, ini uang 1 juta. Silakan mau beli yang kayak mana, yang in kata kamu, yang tren kata kamu, yang hebat kata kamu, yang sesuai kata kamu. Ini uangnya silakan beli. Apa masalahnya selesai? Tidak. Mana ngomong gini? Kalau sopo aku mangkat. Nek aku mangkat sesuk, aku harus beres-beres. Nek makan sore kan aku nyampe buka. Piye iki? Makanya mati duluan suami sekarang itu. Makanya cepat mati suami sekarang itu. Makanya ibu-ibu perempuan sekarang banyak buat masalah bagi suami. Maka mau saya kalau ibu memang minta duit selesai sudah, mingkem gitu loh. Kadang-kadang perempuan tuh ribet dibuatnya gitu loh. Makanya laki-laki wajar mati duluan. Jadi bapak ibu itu hasil penelitian saya. Jadilah perempuan yang penyejuk jiwa, membuat aman rumah tangga. Insya Allah itulah istri yang salehah. Allahumma. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara akumulatif tadi apa yang perlu kita tarik bapak ibu? Madinatul ilmi adalah sumber ilmu, karena hidup tanpa ilmu kita akan jadi gelap semuanya. Ilmu akan menjadi penerang segalanya. Ayolah belajar, jangan pernah menyalahkan orang kalau kita tidak pernah tahu kajiannya. Betul Pak? Jadi sama-sama Pak, nggak usah saling menyalahkan. Kayak sholat itu, bagaimana kita ciptakan? Saya berharap mudah-mudahan dari masjid ini, dari pesantren Madinatul Ilmi ini akan tumbuh ribuan bahkan jutaan kiai-kiai besar yang akan menjadi contoh bagi masyarakatnya. Tepuk tangan dong Pak, ini harapan saya. Mudah-mudahan Pak Kiai Sobri ditambah dengan Pak Kiai kita yang muda ini, Pak Nur Aziz, terus semangatkan, terus lambungkan bagaimana ikan tumbuh ribuan generasi terbaik. Dan Pak Sobri tidak pernah puas sebelum tumbuh jutaan kiai, bahkan termasuk anak cucunya akan menggantikan. Itu adalah orang yang pernah berhasil di mata Allah. Jangan pernah puas sebelum mereka lebih baik dibandingkan kita. Itu berarti kita berhasil. Bagaimana anak kita lebih baik? Makanya santriwan, santriwati belajarlah dipacu hal yang lebih baik. Jujur Pak, sekarang nih masjid-masjid aja masih banyak yang tingkatannya pemahamannya rendah. Wakaf diselesaikan lewat KUA. KUA selesaikan dari semenjak KUA naik ke kecamatan, lapor kecamatan. Wakif langsung lapor, selesaikan. Program masjid, perbaiki masjidnya, jamaahnya ramaikan. Masjid selesaikan. Di masjid kalau bisa ada 5 Bu, ada perpustakaan, ada untuk kerangkeng apa namanya bandoso, ada bandoso. Di masjid itu kalau bisa ada dispenser, ada taklim tentang bagaimana kiroah Al-Quran. Di masjid itu ada apa lagi Bu? Ada tentang struktur kepengurusan. Di masjid itu ada hijab. Ini masjid banyak orang nggak paham.
Bahkan Bapak Ibu jujur, saya bahkan karena kewajiban sholat jamaah ya tetap ke masjid, cuma nggak nikmat Pak sholat di Lampung ini. Bagaimana saya nikmat? Kemarin saya sholat di Merapi, Bandar Jaya, malah imamnya gini, hancur aku di belakang itu. Ya aku nyauri aja, amin. Ini Jawa Tengah yang suka nembang gitu. Iya, kalau Jawa Timur agak kurang dikit gitu loh. Cuma agak Jawa Timur agak galak dikit gitu Bapak Ibu. Makanya santriwan santriwati ayo belajar. Yang cewek-cewek tadi yang lulus, pilih laki-laki cuma 3 cirinya. Satu, lihat kaki kirinya, 1 senti di bawah mata kaki ada tanda kapalan, 1 senti. Nanti kamu lihat satu yang lulus nanti. Kamu lihat satu. Duduk segini, duduk segini, duduk segini. Satu-satu nanti. Yang pakai jaket coklat nanti lihat dulu kakinya itu. Kalau ada tanda kapalan 1 senti di bawah mata kaki, berarti dia paling rajin sholat 5 waktu. Masih ada tanda kapalan kalau dia rajin dari semenjak kelas 3 MTS, SMP. Tapi kalau tanda kapalannya agak jauh, jangan tukang gaple itu, jangan gitu. Jadi kapalan jangan salah tanda. Kedua, santri lihat bagaimana cara pakai sarung. Kalau santri tidak rapi pakai sarung, besar di sininya, dia bukan santri. Yang ketiga, yang paling mutlak jadi contoh, bagaimana sholat subuhnya. Kalau kamu bangun, ada laki-laki yang bangun sholat subuh duluan, berarti dia imam yang paling baik. Karena sholat subuh itu adalah contoh. Kalau kata guru SD itu isi-isi. Tepuk tangan dong adik-adik. Jadi kalau ada anak santri Madinatul Ilmi ke masjid sholat subuh duluan, dia pasti orang terbaik sholatnya. Nggak mungkin sholat subuh duluan kalau belum 5 waktunya dengan baik terjaga, betul? Karena sholat yang paling berat subuh, ibu-ibu paling gampang loh. Saya ngajar agama di Unila paling gampang loh Bu. Nggak mungkin anak mahasiswa sholat duha kalau belum sholat 5 waktu. Nggak mungkin suami ibu tahajud kalau belum 5 waktu, paling gampang. Kalau ada anak sudah tahajud, angkat nilainya terbaik, praktek. Karena nggak mungkin dia tahajud, karena tahajud itu yang paling berat. Yang paling ringan sholat maghrib, yang paling berat sholat subuh, dan sholat yang berat lagi sholat tahajud. Maka tahajud yang sudah sunnah saja dia lakukan, apalagi yang wajib, pasti sempurna. Jadi Bapak Ibu, jadi makanya adik-adik itu kalau Rismawan milih calon istri 3, 1 dari intonasi bicara. Tahu Madinatul Ilmi, mesti tahu Madinatul Ilmi enggak? Itu loh Pak, sebelah kiri setelah ini, Bapak setelah pas tikungan, sebelah kiri setelah sawah, itu pesantren ada di situ. Makasih, sama-sama. Ambil dia. Tapi kan, Dek tahu nggak Dek Madinatul Ilmi? Itu lah Pak yang sebelah kiri. Ada ke sawah. Makasih. Cara bicara intonasinya dibuat. Ternyata yang namanya pensyarahan Al-Quran bukan intonasi yang dipermainkan, tapi bagaimana meletakkan titik komanya pas sesuai hentakan yang dimaukan dalam tuntutan bacaan itu loh Bu. Bukan dirubah-rubah. Aku berlindung kepada Allah. Bukan intonasi naik turunnya, bukan, tapi bagaimana hentakan keinginan menyampaikan pesan itu sampai ke telinga. Maka itu yang namanya pensyarahan. Jangan salah Bapak Ibu. Jadi kalau dia syarahnya itu terlalu tinggi kata-katanya, maka harus diperbaiki bagaimana kata dialek di awal Bapak Ibu. Makanya paling gampang kalau kita ngasih tes, paling gampang Pak, kalau anak tes masuk sekolah gitu ya, masuk ke IAIN tes gitu, coba dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, saya kalau tes masuk ke IAIN, masuk ke mantu, saya auzubillah aja. Jadi kalau yang auzubillah, ya udah langsung ketahuan 5. Ya kalau auzubillahi minasyaitonirrajim, udah saya tes auzubillah, maka saya dimarah sama kepala sekolah. Masa kamu tes anak 200 cuma setengah jam? Itu yang auzubillah kan ketahuan Pak. Kalau auzubillah, wah parah ini, langsung 3 gitu lah. Saya dari situ udah paling gampang. Makanya ibu-ibu, kalau ibu punya suami sudah sholat subuh, dia aman. Tapi kalau punya suami ibu sudah tidak sholat maghrib, berarti separah-parahnya orang. Maghrib yang ringan sudah tidak pernah, apalagi yang lainnya yang paling berat, betul? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita perbaiki. Saya pindah Pak sholat ini karena nggak nyaman, pindah saya ke daerah Bukit. Imamnya pakai jubah, saya pikir paseh, mana dia bacanya innallaha apa kata innallaha qawiyun aziz. Setelah salam-salam saya pedangkan imam, ada zakat dikit, umroh kemagi ada lebih dikit duit, ini zakat. Aku nak ngomongnya imam. Setahu aku yang namanya inallah itu kan pakai apa tebal, asal inallah, bukan inallah, inallah. Oh, kawiyun itu kok kawiyun, bukan kawiyun. Aziz itu zai, aziz bukan ases. Tapi dia kebanyakan tempuh ya, nggak bekas bening, malah gue
Oh, kaki budek mbak itu ngomongkan pening pada ku makmum tadi. Salam, apa ya? Terbuyak bekas samtullah aku. Pindahlah saya ke Bukit Kemuning terus ke Raja Basa, Lampung, tambah parah Lampung itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyangkut kita, boleh tabuh kita Pak Jadi kalau susah. Hanya saya pindah ke Bogor, saya pikir ini pesantren, ini pondok, kemudian ini ada masjid gede, dipernis bagus. Saya pikir imamnya masih pasir, imamnya kunut malah kayak orang Jaipong. Allahumma bina biman hadain wa abina biman ampain wa tau ini Jaipong malah ya. Jadi parah Bapak Ibu, semoga santri Madinatul Ilmi melebur itu maka menjadi bahasanya pusat kembali seperti Arab. Allahumma lepaskan lahjah. Jadi adik-adik 3 tahun itu belum bisa apa-apanya, dan banyak ilmu sekarang tidak perlu biaya. Di Jawa Tengah tanya pakai Huzairon, tanya pakai Sobri, itu pesantren dia tuh ada bagi orang yang punya biaya Pak. Jadi adik-adik ke Temboro, nanti ke sana, Temboro itu mana ada pabrik gula, coba aja Masjid Al-Fatah. Maka beliau kasih nama Al-Fatah untuk yang ketiga pakai Sobri. Kenapa? Bapak Ibu, di Al-Fatah di Temboro itu ada pesantren yang memang bagi orang yang tidak mampu. Jadi dia pagi masak, sore malam ngaji. Dan kawan saya ternyata anaknya nggak mampu, sekarang sudah buka pondok cabang di dekat Blitar sana, dan ramai betul, bahkan dia hafal Al-Quran, dan hampir dia 12 tahun, 13 tahun dengan Kiai Huzairon. Ternyata dia tidak, padahal dia nggak ada biaya sama sekali, anak yatim. Jadi makanya izah sodaqul azmu waktu hasabil. Kalau kamu mau, tidak ada yang namanya tidak bisa. Allahumma. Jadi adik-adik jangan pernah putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Tidak boleh, terus semangat, kembangkan di hati semangat, maka kalian pasti akan menuai hasilnya. Allahumma. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gerbang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita ini karena memang singkat, ayo kita manfaatkan secara akumulatif dalam kesingkatan kemampuan kita ini. Bapak Ibu, makanya tidak rasa kalau dikasih oleh Allah harta titipan, yang dikasih oleh Allah ilmu juga titipan, ayo kita sedekahkan, kita manfaatkan Bapak Ibu. Yang memang Bapak Ibu bisa, kenapa enggak bantu masyarakat? Jangan Bapak hanya pengen jadi lurah aja, kalau enggak lurah Bapak nggak mau jadi khotbah, Bapak nggak mau khotib, Bapak nggak mau menyampaikan kultum. Tidak seperti itu Pak. Kewajiban menyampaikan wama anak ilal balal, ini ilmu. Tapi insya Allah kalau santri mengembangkan ilmunya di desa, minimal akan dekat dengan masyarakat dan paling gampang untuk melakukan sosialisasi. Allahumma. Jadi ini adik-adik sekalian, ibu-ibu juga diberikan oleh harta titipan Bapak Ibu yang belum haji. Bapak Ibu sekarang